Pelajar SMK bawa buaya saat tawuran di Jaktim. Hah? Gini paset. Ini adalah kolektor spion Agia. Ya. Sama pajak motor gua Aerox beda tipis. Beda tipis betul. Sama cicilan motor lebih mahal ini. Iya. Konsumsi listriknya juga murah. Atau konversi, Pak. Iya. 150 juta sampai 200 juta. Oh, emang bisa ya? Bisa. Dikonversi ya berarti ya. Yang gue tahu nih infonya, pemerintah akan mensubsidi kita yang mau beralih ke mobil listrik, Pak. Itu tuh di hampir setiap rest area udah ada charging listriknya, Pak. Ya udah ada SKPLU. SPKLU. SKPLU. Subsidinya banyak banget dari pajak, terus apa namanya, semua kemudahan kayak bebas ganjil genap. Bahkan sekarang instruksi presiden ya sama instruksi Pak Menteri, itu kementerian pakai ini loh, suruh pakai mobil listrik. Semuanya mobil dinasnya. Lo bayangin aja ntar banyaknya kayak gimana. Halo Bos Keng, welcome back to Cinta Mobil TV, bro. Yoi, balik lagi bersama saya Taufan Rizaldi dan Mas Hadi Surya Kusuma. sekarang kita udah kedatangan tamu. Iya, dia adalah kolektor spion Agia. Ya. Enggak. Nggak bercanda-bercanda. Ini adalah Arfian Alamsyah, dia adalah jurnalisnya Cinta Mobil. Yoi, Halo, salam kenal. Hari ini kita mau bahas berita yang lagi panas, Hat. Iya, dia lagi panas. Nih, gue buka dulu ya sebentar Iya, ya. Di bacain, situ Pak. ya. Pelajar SMK bawa buaya saat tawuran di Jaktim. Hah? Bukan yang itu. Bukan yang itu. Salah guys, salah. Berita yang lebih panas. Oh iya. Yang berkobar-kobar itu beritanya. Oh iya, ini udah nemu nih. Oh, iya. Isu-isu kenaikan BBM, Pan. Nah, itu. Iya. Karena sejak berapa sih? 2 minggu yang lalu ya? 2 minggu lalu. 2 minggu yang lalu pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM. Betul sekali. Kita sebenarnya kena prank. Iya, kocak, Pak. Kocak. Karena ngumuminnya weekend. Iya, ngomonginnya weekend jam 1:30 siang, lu bayangin tuh. Yang Lagi belum- mau isi bensin kan, gini paset. Tunggu Mas, lagi di reset dulu. Iya. Ya naik harga Kocak. bensinnya. Yang ulang tahun siapa yang di prank siapa? Iya, ulang tahun siapa yang di prank siapa? Aneh. Sekarang berarti harga Pertalite yang naik drastis saat Iya, betul sekali. Dari 6.000 ya? 6.000 ya nih? Dari 6.500. 6.500 sekarang di angka 10.000. 10.000 men. Cukup signifikan loh, Signifikan. 3.500. Iya. Bener ya? Naiknya Gue 3.500. terakhir tuh ngisi bensin 200.000, naiknya cuma 2 bar. Iya, tapi bagi para pemuja turbo Pan, Emosi. beruntung karena dia turun Pan. Oh iya, Kan Pertamax sempat turbo melambung itu. juga kan turbo, sekarang jadi 15 Sekarang ribuan. ya Pertamax yang biasa 14,5 ya. 14,5 betul sekali. Ya, jadi ya cukup berasa lah. Iya, tetap cukup berasa. Jadi gimana nih Pak? Tanggapan Bapak Fian terhadap kenaikan Ya, BBM? di mata jurnalis tuh gimana ya? Kalau di mata jurnalis tuh ini sebenarnya ini ya buah si malakama sebenarnya. Nah, Karena di satu sisi buat pemberitaan bagus, Ya. buat pemberitaan bagus, tapi di satu sisi pasti banyak yang teriak lah, Iya. Ya, terutama betul. teman-teman kita yang ijo-ijo itu, Ya. online ya. iya lah. Dan itu pasti teriak. Pasti teriak. Dan ya semuanya tuh inilah ada plus minusnya lah. Heeh. Iya, karena memang perlu diketahui selama ini kan BBM itu kan disubsidi harganya. Iya, sebenarnya tuh kalau ya ini FYI aja ya. Jadi selama ini kita menggunakan bensin subsidi Pan. Yang menurut gue tuh sebenarnya dipandang seperti ini. Subsidi itu berarti otomatis hutang mungkin semakin banyak Pan untuk negara. Iya, karena kan buat kita kan ngeluarin duit itu negara Iya, buat betul. subsidi BBM kan. Jadi ini sebenarnya ya memang si harga minyak dunia lagi naik. Ya, betul. Nah kebetulan ya berat itu. Berat lah, subsidinya. berat. Indonesia juga cukup berat untuk ya Iya. masa kita mau talangin terus sih. Ya udahlah kita kurangi lah. Bukan dihilangkan ya subsidi tapi dikurangi subsidi Kurangi. BBM-nya. Karena ya itu Pak, emang populasi mobil di Indonesia itu banyak Iya, banget. makanya lah jangan terlalu gampang beli mobil. Aduh, susah jadinya kayak gitulah itulah Pan. Iya, jadi gimana ya? Kalau gue sih ngelihatnya ya mungkin dikurangin lah pemakaian inilah mobil Ya, saya. kendaraan bermotor atau itu semua dikurangi lah. Atau beli mobil listrik. Beli mobil listrik. Nah itu juga bisa jadi solusi tuh karena yang gue tahu nih Pan infonya pemerintah akan mensubsidi kita yang mau beralih ke mobil listrik Pan. Oh iya. Iya, subsidinya banyak banget dari pajak, terus semua kemudahan kayak bebas ganjil genap. Bahkan sekarang instruksi presiden ya sama instruksi Pak Menteri, itu kementerian pakai ini loh, suruh pakai mobil listrik. Semuanya mobil dinasnya. Lo bayangin aja ntar banyaknya kayak gimana. Jadi Indonesia kesetrum mobil listrik. Memang iya sekarang APM juga udah mulai ini ya meluncurkan mobil-mobil listrik mereka ya. Sampai infonya tuh gini ya, sampai jadi punya project itu pemerintah punya target sampai tahun 2020
2035. 2035 pemerintah tuh pengen targetnya tuh 20% atau 30% itu Iya, lebih Indonesia dari 30%. lebih dari 30% orang Indonesia sudah menggunakan mobil listrik gitu Pan. Ya sekarang sih ya udah mulai bermunculan lah. Iya karena tahun ini meningkat drastis Pan, orang banyak beli mobil listrik. Iya, ini kita sebut aja ada Hyundai Ioniq, Ya, Ioniq 5, Ioniq 5, Kona elektrik, Kona elektrik, Wuling, REV, REV yang banyak. udah kita tes dan paling murah untuk BMW Mini. Oh iya BMW. BMW Mini Cooper E ya. Iya. Mini elektrik. Iya, Mini elektrik. Mini elektrik. Mini elektrik. DSFK juga udah keluarin. Iya, BMW itu yang i4 ya. i4. Sama iX. i4, iX. i4 tuh udah mulai inden tuh orang-orang tuh. Oh jangan lupa Pan, Apa? kecintaan gue Nissan Leaf. Oh iya Nissan Leaf. Nissan Leaf. Iya sih, jadi udah mulai banyak pilihannya dan ya itu karena disubsidi mungkin harganya udah mulai ditekan lagi. Kalau gue lihat sih saat ini memang lu mungkin belinya agak sedikit mahal ya. Dari Mahal, bukan sedikit lagi, masih mahal. mahal. Cuman pajaknya murah bro. Iya, ntar pajak. Udah gitu bebas ganjil genap ya tadi yang Iya. tadi itu Pan. Waktu itu kita pernah minjem Hyundai Ioniq berapa pajaknya? Nih pajaknya 800.000. Gue ngeliat pajaknya, oh shit murah. Sama pajak motor gua Aerox beda tipis. Beda tipis betul. Sama cicilan motor lebih mahal itu. Iya. konsumsi listriknya juga murah. Waktu itu jadi kita punya tes kayak Pan ya. Kita bawa mudik mobil listrik ke Semarang pakai Ioniq tuh. Pulang pergi itu tuh kita habis cuman 140.000 bro. Iya, murah banget. Iya. Kalau misalnya beli bensin mah udah gopay lebih. Itu gopay lebih, PP bisa 600.000 Pan. Iya, apalagi sekarang bensin mahal. Dan juga sekarang di area tol itu Pan, itu tuh di hampir setiap rest area udah ada charging listriknya Pan. Ya udah ada SPKLU apa? SPKLU. Speklu. Gitu. Nah, kalau misalnya dari pemakai mobil bensin nih, Ya. kira-kira tips-tips apa yang bisa dilakukan agar pemakaian bahan bakarnya lebih irit? Kalau tips buat lebih irit, pertama ini sih eco driving ya. Iya. Eco driving itu banyak sih sebenarnya teman-teman bisa buka di Cita Mobil itu udah banyak yang kita bahas juga. Iya. Ada dari mulai pindah giginya jangan RPM tinggi, Ya, terus betul. jaga jarak gitu-gitu. Tapi yang paling utama sih sebenarnya ini sih mindset berkendara ya. Iya betul. Itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Betul. Efisiensi berkendara namanya kalau gue bilang. Betul. Kalau kita sekolah, kita pengetahuannya juga luas, kita pasti tahu cara berkendara yang Pengetahuan efisien. luas emang ini kuis ada di jalan. Bukan, maksudnya baik-baik cari info bro. Oh iya. Betul. Info Mas Teh. Betul. Iya. Terus juga apa namanya? Ya mungkin kalau misalnya kalian punya mobil-mobil yang boros ya mulai dipikir-pikir lagi. Ya, dipikir-pikir Atau lagi. konversi Pak, Iya. 150 juta sampai 200 juta. Oh, emang bisa ya? Bisa. Dikonversi ya berarti ya? Bisa, Oh iya, cuman betul. Cuman ya itu harus siap tanpa garansi. Ya. Siap kalau kenapa-napa nggak ada yang ngurus. Iya. Itu ya negatifnya itulah, tapi positifnya benar-benar Hashtagnya nih, apa? namanya juga usaha bro. Bisa. Tapi ya itulah mungkin harus dipikir-pikir lah kalau misalnya awalnya biasa bawa Cherokee nyantai gitu kan. Iya. Mungkin diganti Cherokee-nya ya. Ya, Jadi betul. Jimny mungkin gitu kan. Tetap kali tapi lebih Nah, irit. tapi memang susah sih Pan kalau kita mau mencoba merubah mindset orang yang sudah dibilangnya tuh fanatik. Iya. Susah. Iya sih. Mereka pasti punya cara-cara sendiri gimana caranya gue bisa tetap menggunakan kendaraan yang gue suka ini tapi ngakalin caranya gimana biar bisa lebih irit gitu. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, sebenarnya pemerintah salah apa enggak? Enggak juga. Enggak juga. Juga. Enggak ada yang salah kok, enggak ada yang Iya. salah. Sebenarnya kesalahannya bukan di menurunkan subsidinya, tapi tidak menyiapkan Infrastruktur. Iya, betul yang sekali. baik. Betul. Terutama betul. transportasi publik. Iya, betul. Kalau misalnya transportasi publiknya enak, tersedia banyak, sebenarnya gue sih fine-fine aja. Fine aja kok misalnya ya sekarang infrastruktur dibanyakin, terus kemudahan kita untuk traveling kemana-mana misalnya ke kantor atau kerja itu lebih mudah gitu kan, sebenarnya nggak masalah sih Pak. Iya. Apalagi kan sekarang juga udah hybrid kan, kebanyakan kan kerja kan, nggak full WFO gitu. Betul hybrid, rata-rata sekarang kantor juga hybrid. Jadi ya kita lihat aja ke depannya. Ya. Nanti traffic bakal lebih lowong apa? Sama aja. Sama aja, iya betul. Oke guys, sampai di sini dulu Ya. pembahasan kita tentang BBM-nya ya Pak. Ya untuk sekarang ya. Ya untuk saat ini. Nanti kita akan ada pembahasan lainnya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau apapun komentar lah. Kalian bisa komen di bawah, kalian tanyain nanti kita akan bikin konten ya Pak ya. Bersama Bapak jurnalis juga nih bareng-bareng. Karena nih panas nih ininya. Namanya? Panas, bukan ruangan ya? Diskusinya, iya. Bukan Isunya panas. Isunya panas. Pasti banyak yang mau komen. Iya. Banyak pro dan kontra Iya, ya banyak Pak. pro dan kontra. Coba ya silakan komentar aja di bawah. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe kalian berharga buat kita biar kita makin semangat lagi bikin Oke. videonya.
Kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya. Kita pamit. Pamit. Peace out.